Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi guru-guru yang hebat. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif dan implementasinya di sekolah. Saya senang sekali Bapak Ibu sudah hadir di sini tepat waktu sehingga acara kita dapat segera dimulai. Mari sebelum acara kita mulai, sejenak kita tundukkan kepala kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada pagi hari ini diberi kemudahan, kelancaran dan keberkahan untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Pada pagi hari ini Bapak Ibu semua dikumpulkan di sini untuk mengikuti diseminasi. Apa itu diseminasi? Terkait dengan apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya peroleh dalam pelatihan, serta yang sudah saya implementasikan. Di sini akan saya sampaikan ke Bapak Ibu sebagai wawasan untuk Bapak Ibu sekaligus diskusi, sharing terkait dengan mungkin Bapak Ibu selama ini di kelas sudah pernah mengalaminya. Next. Hari ini agenda kita yang pertama adalah pembukaan yang sudah kita lakukan. Yang kedua, tujuan diseminasi. Ketiga, kesepakatan kelas. Keempat, materi budaya positif. Kelima, penerapan budaya positif di sekolah. Dan terakhir, refleksi. Langsung saja. Tujuan kita hari ini ada dua. Yang pertama, setelah Bapak Ibu mengikuti acara ini, harapannya yang pertama memahami budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Yang kedua, dapat memberikan perspektif reflektif kritis terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Next. Kesepakatan kelas. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, ada hal-hal yang perlu kita sepakati bersama terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Saya sudah buat beberapa kesepakatan kelas. Monggo yang lain yang ingin menambahkan terkait dengan kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas itu apa? Apa saja yang harus kita taati selama kita ada di dalam ruangan ini? Contoh satu, seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Jadi saya tidak membeda-bedakan, semua punya kesempatan yang sama. Kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Beda pendapat wajar nih, tapi kita harus tetap saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Jadi jangan memotong pembicaraan rekan kita yang sedang berbicara, tunggu sampai selesai. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh dalam kegiatan ini, jadi aktif ya. Terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan senang. Ada yang perlu ditambahkan? Monggo. Terkait waktu, selesai tepat waktu misalnya. Kita sepakati semua, kalau selesai tepat waktu kita masukkan ke dalam kesepakatan kelas. Ditambah? Silakan tambah Bu. Kesepakatan kelasnya ditambah selesai tepat waktu atau on time. Jadi ketika kita mengajar di kelas, harusnya kita juga membuat seperti ini Bapak Ibu, agar anak-anak kita itu disiplin, tahu apa yang harus dia lakukan selama kegiatan pembelajaran. Jadi ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Syukur-syukur kalau kesepakatan kelas ini yang keluar dari anak-anaknya sendiri. Pak, selesainya harus on time Pak. Pak, tugasnya yang menyenangkan misalnya. Itu akan lebih menarik ketika kita mulai awal pembelajaran. Oke, next. Kita tampilkan lagi. Berikutnya, sepakat ya kesepakatan kelasnya nih. Oke. Yang terakhir jangan lupa kita tetap bergembira.
Kita itu kalau belajar nggak senang Bapak Ibu itu nggak akan masuk. Tapi kalau senang apapun pasti akan menyenangkan. Materi kita hari ini tidak banyak Bapak Ibu. Yang pertama tentang teori kontrol, disiplin positif, dan nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dilanjutkan segitiga restitusi. Dan terakhir terkait implementasi di sekolah. Langsung saja kita masuk ke materi. Silakan Bu Susi. Untuk memahami tentang teori kontrol, saya ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama sejenak bermain. Jumlahnya ada 12 ya. Caranya seperti ini. Di depan sebenarnya sudah saya catat. Bapak Ibu berpasang-pasangan, ya. Ibu dengan ibu, pas ini pasang-pasangannya. Ibu dengan ibu, dengan ibu, dengan bapak, bapak, ya. Berpasang-pasangan, salah satu tangannya dikepalkan. Salah satu tangannya dikepalkan. Pasangannya salah satu tangannya dikepalkan. Di genggaman Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Mungkin tentang keyakinan Anda, mungkin tentang kehormatan anak, cita-cita, apa yang betul-betul Anda yakini dan harus dipertahankan dan diperjuangkan. Okay? Dan satunya yang tangannya tidak mengepalkan, jenengan rayu, jenengan bujuk, jenengan pengaruhi yang tangannya digepalkan agar mau memberikan dan membuka kepalanya dengan segala cara. Silakan, tak kasih waktu, silakan. Ya, yang menggenggam itu. Nah, partnernya itu berusaha untuk membuka dengan entah merayu, silakan. Loh, terserah yang menggenggam itu nanti gimana responnya. Silahkan diberitahu, boleh, enggak juga boleh, pokoknya yang ya silahkan diperlihatkan, juga boleh, nyapa juga boleh, pokoknya yang tidak menggenggam itu berusaha untuk ya apa caranya bisa membuka genggamannya dan diserahkan ke jenengan. Saya kasih waktu 1 menit, silahkan. Silakan. Sudah cukup ya. Gantian. Pasti semua orang punya sesuatu yang betul-betul ingin dilindungi. Silakan. Gantian yang tadi dirayu, sekarang ganti merayu. Monggo. Cukup ya, terima kasih. Selanjutnya saya minta pendapatnya. Satu yang membuka genggamannya, satu lagi yang tidak membuka genggamannya. Silakan. Yang nggak buka siapa? Salah satu saja. Kenapa kok nggak dibuka gitu misalnya? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi bagian genggam dan tidak membukanya. Yang pertama alasannya karena yang merayu kurang agresif juga. Dia cuma apa ya gitu. Jadi kurang agresif juga. Saya juga kalau mau buka juga nggak ada usaha, yaudah deh nggak buka aja. Gitu. Ya. Ada yang sempat buka? Bu, buka? Silakan. Kenapa kok sampai dibuka? Yang menarik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat membuka, kan tadi saya soal anak masuk SMA 5, terus akhirnya Bu Prilly ngasih tahu tidak hanya SMA 5 saja yang nanti mengantarkan anak ke jenjang lebih tinggi, bisa SMA 9, SMA 2 seperti itu. Akhirnya saya berubah pikiran, oh ternyata Bu Prilly lebih luas pandangannya, lebih tahu lingkungan sekolah-sekolah lain. Jadi saya akhirnya open, tidak harus ke SMA 5 seperti itu. Terima kasih. Ini terkait dengan apa namanya? Terkait dengan anaknya mau sekolah kemana gitu ya. Bapak-bapaknya nutup semua, nggak ada yang kebuka. Oke, next. Gini Bapak Ibu, dari permainan tadi itu ada potensi jawaban dibuka ataupun ditutup. Tapi pada intinya tentang kontrol itu semua yang mengontrol kita sendiri. Mau dipengaruhi dari pihak luar seperti apapun, yang memutuskan adalah kita sendiri. Diiming-imingi uang misalnya 100 juta, tetap yang memutuskan kita sendiri. Gitu ya. Jadi kontrol itu ada di dalam diri kita. Kita iya atau tidak itu ada di dalam diri kita. Nah ini untuk guru, untuk peserta didik sebagai apa? Nanti akan kita pelajari. Lanjut next terlebih dahulu. Oke, terkait dengan kontrol tersebut, ini dari Dr. William Glaser itu mengungkapkan kita sebagai guru itu sebenarnya ada ilusi Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kontrol tadi kalau dari contoh tadi yang menentukan kita sendiri ya. Kita mau mengontrol seperti apapun anak kita, mungkin saat itu nurut. Tapi kalau itu tidak muncul dari dalam dirinya, bapak ibunya nggak ada, kembali seperti semula. Betul gitu? Itu ilusi kontrol. Jadi kita jangan terjebak ketika kita bisa mengontrol anak-anak di kelas. Ternyata kalau kita nggak ada atau gurunya beda, itu ternyata anak-anak berbeda. Berarti kita secara kontrol itu dapat dikatakan gagal. Kontrol murid kalau kita ada. Kalau kita nggak ada, kembali lagi seperti kebiasaan semula. Itu mungkin karena tidak berangkat dari dirinya sendiri. Ngerti nggih? Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Kadang kita berpikir apa yang kita berikan ke anak itu sudah baik. Kenapa sih anak kita itu kok nggak kunjung membaik perilakunya? Karena mungkin kurangnya kesadaran dari anaknya. Itu nanti yang akan kita gali. Ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang ketika anak melakukan kesalahan itu malah kita jernih gitu ya. Apakah itu sebenarnya bisa membangun anak untuk lebih baik atau lebih tambah merasa bersalah, merasa lebih buruk lagi? Nah itu nanti akan kita bahas. Ilusi-ilusi tentang kita sebagai guru yang sudah kita lakukan. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita guru ya, maksa anak harus A, B, C, D. Padahal secara teori anak itu nggak bisa dipaksa. Semua harus berangkat dari dirinya sendiri. Kalau Ki Hajar Dewantoro, kita itu sebagai guru harusnya menuntun anak untuk menemukan jati dirinya. Betul sekali. Oke, next. Berikutnya kita masuk ke disiplin positif. Kata-kata disiplin sering dengar ya. Disiplin itu katanya kalau nggak disiplin dihukum, aturan gitu. Pada prinsipnya sebenarnya disiplin itu tidak itu maknanya. Akhir-akhir ini aja bergeser makna dari disiplin itu. Disiplin positif ini terkait dengan pendekatan pendidik.
untuk mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, agar anak itu bisa mengontrol dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif, berangkat dari dalam dirinya. Jadi kalau pada akhir-akhir ini disiplin dikaitkan dengan hukuman, punishment dan macam-macam, seharusnya tidak seperti itu. Disiplin harus dikaitkan dengan kesadaran anak untuk melakukan hal yang positif dari dalam dirinya. Bagaimana implementasinya nanti kita lihat. Next, berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Ini akhir-akhir ini digaungkan oleh pemerintah, terutama terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan ini kita agama Islam, nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama Islam itu juga termasuk di dalamnya. Kejujuran, kedisiplinan, gotong royong, toleransi, itu di dalam agama wonten nggih. Di dalam profil pelajar Pancasila pun juga dimasukkan. Kalau profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang berakhlak kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gitu gitu, dan seterusnya. Nilai-nilai universal itu seperti itu. Selain profil pelajar Pancasila dulu juga sudah dikembangkan terkait dengan karakter. Ya isinya tetap sama sih sebenarnya, tentang kejujuran, tentang kedisiplinan anak. Next, masuk ke materi 2 Bapak Ibu. Materi 2 ini terkait dengan motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada hukuman di sini. Yuk kita lihat teori motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Secara dasar manusia itu akan berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketika ada aturan, dia akan berusaha untuk menghindari itu. Mungkin berusaha untuk mengikuti aturannya gitu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa saja orang itu termotivasi karena ada hadiahnya. Bisa saja anak di kelas itu jadi semangat karena nanti yang tanya dikasih door prize. Ya, bisa seperti itu. Yang kedua ini itu berangkatnya dari pengaruh eksternal. Berangkatnya dari pengaruh eksternal. Yang mengaruhi itu pihak luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Dua motivasi ini. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Cek gak ditangkap Brili, aku kudu teko onten. Gitu gitu. Itu berangkatnya bukan karena dia sadar saya harus datang tepat waktu, karena saya sadar saya takut dihukum sama Bu Brili, misalnya. Itu dari eksternal. Yang ketiga, ini pengaruh dari internal, dari dalam diri anak. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Contoh, saya disiplin, saya datang tepat waktu, itu bukan karena aturannya Bu Brili, karena saya menghormati guru-guru saya yang ada di sekolah. Saya meyakini kalau saya bisa on time, itu akan berdampak baik untuk diri saya. Makanya saya berangkat tiap hari berusaha untuk tepat waktu, tidak hanya tepat tapi 15 menit sebelumnya misalnya. Itu akan beda pengaruhnya ketika anak itu tepat waktu karena pengaruh eksternal tadi. Kalau Bu Brili nggak ada, kira-kira arek bi. Tahu Bu Brili kalau berangkat haji 1 bulan, iya. Anak-anak pasti akan entah waktu sholatnya, entah waktu apa, sedang Bu Brili apa. Tapi kalau berangkat dari dalam dirinya anak, Bu Brili ada, Bu Brili nggak ada, dia akan tetap disiplin. Kembali ke teori kontrol, kembali ke dalam dirinya, karena kesadaran ada dari dirinya sendiri, muncul dari dalam. Jadi ketika dia beraktivitas, ada pengawas, nggak ada pengawas, tetap dia positif kegiatannya.
Itu berdasarkan teori motivasi yang menurut Diana Gosen. Next, Bu. Pertanyaan. Nah, ini terkait tadi. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ada yang mau menjelaskan? Silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, berangkat dari pertanyaan ini, guru ya istilahnya kan sebagai cerminan bagi murid. Jadi ya tidak ada aturan seperti itu ya, mungkin berangkat dari diri sendiri ya bisa istilahnya ya dengan tepat waktu, ya, itu kan bisa menjadi contoh bagi murid-murid kalau menurut saya. Akhirnya kembali ke karakter dirinya masing-masing. Kalau dia karakternya baik, sadar akan kedisiplinan, dia akan datang tepat waktu. Walaupun ono kepala sekolah, nggak ada yang ngasih, tetap datang tepat dan masuk ke kelasnya masing-masing sesuai jadwalnya. Tapi kalau sebaliknya itu mungkin akan berbeda gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini pertanyaan untuk diri kita masing-masing, termasuk saya, tidak hanya untuk jenengan. Next. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku anak-anak kita? Yang mana? Anak-anak kita 1, 2, atau 3? Silakan kembali ke motivasi tadi. Anak-anak kita posisi mana yang paling banyak? Ada BP di sini mungkin bisa membantu. Silakan. Satu, dua, tapi yang ketiga itu hanya sebagian. Yang tidak pernah terlambat, paling gampangnya. Didominasi 1, 2 gitu. Didominasi 1, 2. Artinya anak-anak kita itu selama ini perilakunya masih banyak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh eksternal, entah itu hukuman, entah BP-nya, entah guru piket yang jaga di gerbang gitu. Untuk yang ketiga, sadar dari dalam dirinya itu masih kurang lebih separuh. Tugas kita masih separuh, Bapak Ibu, untuk menuntun anak-anak kita. Next. Monggo Pak, silakan. Sudah saya siapkan 1 kursi spesial. Next, Bu Susi, selanjutnya ke materi yang terakhir. Berikutnya tentang hukuman. Yuk kita lanjutkan materinya. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini kita akan belajar lagi. Kalau Bapak Ibu sudah punya pengalaman tentang ini dan ingin berbagi, monggo silakan raise hand. Saya akan memberikan mic-nya. Karena saya di sini tidak ngajari, kita berbagi, sharing saja. Apa itu hukuman? Hukuman itu identik. Ini sambil kita introspeksi diri kita ke peserta didik. Hukuman itu identik sesuatu yang menyakitkan bagi peserta didik. Hukuman itu secara fisik sakit hati untuk jangka yang lama, mantel Bapak Ibu. Terus anak itu merasa marah, kadang juga merasa bersalah, dipermalukan karena mungkin itu dilakukan di depan, di dalam kelas, dilihat teman-temannya, dan anak merasa tidak dihargai. Kalau kita lihat dari sini, hukuman itu sebenarnya dampaknya tidak positif. Ke anak sebenarnya malah negatif hukuman itu. Yang disebut hukuman itu gini Bapak Ibu. Contoh, anak datang terlambat, hukumannya
menulis di buku tidak datang terlambat, itu hukuman. Konsekuensi yang diterima oleh peserta didik di luar apa yang dia lakukan itu adalah hukuman. Makanya seringkali anak itu jadi sakit hati dan macam-macam. Anak terlambat tapi hukumannya suruh lari muter lapangan, kan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Harusnya terlambat dapat bimbingan dan seterusnya gitu nih. Kalau terlambat olahraga masuk ke lapangan bisa dia suruh muter lapangan, itu bukan hukuman, tapi itu konsekuensi karena datangnya terlambat. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara. Ini biasanya di sekolah munculnya itu di tata tertib. Itu sudah jelas konsekuensi ya. Ada aturannya, ada punishment-nya apa. Kalau di sekolah kita kan poin-poin gitu nih. Poinnya berapa, apakah ini poinnya berapa, apakah itu diterapkan, saya tidak tahu, harusnya diterapkan. Yang ketiga, restitusi. Restitusi ini pendekatan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Restitusi itu intinya menyadarkan anak untuk melakukan sesuatu itu berdasarkan keyakinannya. Dia itu meyakini apa, dan kita harus mengarahkan anak agar keyakinan mereka itu nilai-nilai universal tadi, kedisiplinan, kejujuran, dan macam-macam itu. Ketika itu berangkat dari dalamnya diri sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, anak akan lebih enak jalannya. Itu yang harus kita bangun, Bapak Ibu, karena hukuman hanya akan membuat anak sakit hati. Coba Bapak Ibu ingat anak-anak yang Bapak Ibu hukum, besok perilakunya berubah membuat yang terlambat dihukum, besok terlambat membuat masih tetap terlambat. Ya, yang hari ini melakukan kesalahan A terus kita hukum, apakah besok itu selesai? Tidak. Hari ini yang digaungkan adalah pendekatan restitusi. Apakah dengan restitusi ini bisa langsung berhasil? Tidak. Butuh proses menyadarkan anak-anak kita itu agar mereka sadar dari dalam dirinya itu tidak mudah. Tapi kita sebagai guru itu harus tak boleh menyerah, Bapak Ibu. Itu anak-anak kita itu yang harus kita tuntun agar mereka menemukan jati dirinya tadi. Wes bandel kaya apa ya kudu didandani. Ngoten nggih. Karena tugas kita menuntun anak-anak kita. Next. Pertanyaan Bapak Ibu. Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi. Mencatat 100 kali di halaman buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini tadi apa Bapak Ibu? Hukuman nih. Apakah anak dengan disuruh nulis seperti ini terus anaknya besok tidak terlambat? Mungkin mengulanginya tidak besoknya, minggu depannya mungkin, atau depannya lagi ketika gurunya sudah agak lupa gitu. Terus cari strategi baru biar gak ketahuan malah anaknya itu. Di gedung barat itu kadang anaknya tambah pinter. Kalau terlambat jam 6:30 ketahuan BP-nya. Terlambat mesisan jam 8. Bawa tas lewat tangga set masuk ke kelas. Dari mana nak? BP. Selesai. Guru berpikir anak dari BP, anak langsung masuk aja. Dosa kita membuat anak-anak kita itu tambah pinter bohong, tambah profesional bujuk. Ya kan? Masuk ke kelas dari BP Pak. Itu kejadian sama diri saya sendiri. 7:30 baru masuk dari BP Pak. Wah ini kayak ke tangga tak panggil Pak Mas ya Pak. Ternyata tidak dari BP. Artinya kita ikut mendidik anak-anak kita menjadi yang suka bohong. Mungkin secara langsung tidak,
Tapi apa yang kita lakukan itu ternyata mendorong anak-anak jadi seperti itu. Oke, next. Kesepakatan kelas. Ini seperti yang sudah saya lakukan di awal tadi. Kesepakatan kelas itu adalah terkait dengan tawaran kita kepada kelas tersebut, terkait dengan apa yang akan kita lakukan di dalam kelas. Contohnya memperbaiki hubungan antara guru dan peserta didik. Oke, next Bu Susi. Selanjutnya terkait dengan keyakinan kelas. Nah, ini materi yang salah satu kunci materi di pertemuan kita hari ini adalah tentang keyakinan kelas. Apakah itu keyakinan kelas? Oke, pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang sudah diberi buat saya untuk awal. Jadi pertanyaannya gini, jawaban saya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Misal, ada siswa-siswi yang tidak mempunyai SIM ataupun STNK. Nah, pada dasarnya kalau rumahnya jauh, itu perlunya membawa helm karena agar nyaman, karena tidak untuk pulang pergi ataupun sampai seterusnya itu akan aman. Jadi kalau misalnya ada ketilang, itu juga faktor terlambat. Nah, itu kan kalau misalnya si A itu mau berangkat, setelah itu ketilang, nah itu kan juga faktor terlambat. Untuk menindaklanjuti itu semua, pakai helm biar nyaman, agar tidak terjadinya juga di sekolahan, gitu Pak ya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Monggo silakan. Kalau saya fokus untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Kata kuncinya keselamatan. Ketika anak-anak kita sadar menggunakan helm, itu tujuannya agar kita selamat. Ono polisi, kalau polisi pakai helm. Tapi kalau tujuan kita pakai helm itu karena takut ada polisi, ya kira-kira kayak polisi apa sana pakai helm kalau pas ada polisi. Itu kan kesadaran kita nih. Kita meyakini kalau kita pakai helm kecelakaan akan selamat. Itu yang mendorong kita untuk menggunakan helm kemanapun kita pergi. Walaupun jaraknya mungkin dekat, walaupun mungkin di situ nggak akan ada polisi yang hilang, karena di jalan kampung mungkin kita akan tetap menggunakan helm. Jadi kesadaran dari dirinya sendiri. Ini terkait dengan keyakinan kita. Ketika kita meyakini itu baik, maka kita dengan sadar akan melakukan hal tersebut. Tapi kalau keyakinan kita bukan untuk itu, ya sekedar aturan saja. Seperti tadi contoh, kalau anak berangkat ke sekolah, nah gurunya ya datang tepat waktu. Kalau nggak ada, bisa jadi dia datang terlambat. Yang kedua juga sama, ini terkait dengan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan. Kalau kita sadar itu untuk kesehatan diri kita dan kepedulian kita ke lingkungan sekitar, pasti pakai helm. Kok pakai masker kemanapun kita pergi. Kalau kita takutnya cuma gara-gara nanti ada satpol pp keliling, pakai maskernya cuma pas di jalan kok, biar nggak disuruh push up sama satpol pp. Itu intinya keyakinan kelas itu di situ. Next, kalau kita kaitkan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu, kalau anak-anak kita itu meyakini disiplin itu sebagai suatu nilai yang harus betul-betul dia jaga, insya Allah anak kita bisa datang tepat waktu. Yang harus kita bangun itu kesadaran dari dalam dirinya itu. Kalau anak-anak kita itu sadar, ngomong jorok itu gak sopan, gak pantas, orang akan dia rendah,
insya Allah anak-anak kita nggak akan sampai berbicara seperti itu. Mungkin selama ini anak-anak belum ada yang mengingatkan, atau mungkin sudah ada yang mengingatkan tapi nggak masuk ke dalam dirinya, nggak sampai menyentuh agar dia sampai menyadari kalau itu hal yang negatif. Yang harus kita buat keyakinan kelas itu terkait hal-hal seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Hormat misalnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau anak-anak kita bisa meyakini itu, gak akan ada pulpen hilang, pensil hilang, HP hilang, dan lain-lain. Ya, keyakinan. Contoh yang lain, selalu bersikap positif. Ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Karena anak-anak kita itu kalau saya masuk kelas itu pengennya itu jam kosong, itu kan negatif. Itu yang harus kita tekankan ke anak-anak. Kalau kita harus berpikir positif, caranya gimana? Bapak Ibu pasti punya cara tersendiri untuk mengatasi hal tersebut. Sekali Bapak Ibu ngasih jam kosong, akan terus. Sekali saja Bapak Ibu ngasih kelonggaran yang negatif, itu akan terjadi selama Bapak Ibu mengajarnya itu. Mungkin ada yang pernah mencoba di kelas, dikasih jam kosong, nanti lihat selanjutnya pasti akan negatif. Jadi yang harus kita bangun di kelas adalah hal-hal positif. Nah, ini yang lain juga ada beberapa contoh. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ini kadang anak kita menghargai satu sama yang lain ini kurang. Contoh, kalau kerja kelompok, mintanya itu sama ini. Ketika ditunjuk sama ini, gak mau Pak. Artinya dia kan tidak menghargai temannya sendiri. Mungkin karena kemampuannya kurang dan macam-macam gitu. Itu yang harus kita sadarkan anak-anak kita. Apakah berat? Tidak, pokoknya kita jalankan saja, kita upayakan saja. Next, berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apakah itu? Next, nah ini kebutuhan dasar manusia itu ini Bu, tidak hanya anak-anak, semua termasuk kita. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini basic need. Orang butuh makan, minum, tempat tinggal, itu adalah kebutuhan dasar. Yang kedua, kasih sayang. Kedua, kebebasan. Kebebasan, kita itu butuh kebebasan nih. Anak-anak kita juga sama Bapak Ibu. Anak-anak kita itu gak bisa dikekang, itu gak bisa. Anak-anak kita juga butuh kebebasan. Tapi yang harus jadi pedoman kita, kebebasan itu dalam tuntunan kita menjaga kebebasan orang lain juga. Bebas bukan bebas sebebas-bebasnya. Terus yang kedua tentang penguasaan, berkuasa. Setiap orang pasti ingin kayak anak-anak di kelas itu ingin dia itu bisa mempengaruhi teman-temannya gitu. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Pengen jadi pemimpin, pengen setiap ucapannya itu didengarkan oleh teman-temannya gitu. Terus yang ketiga, mana tadi yang belum tahu itu? Kesenangan gitu. Setiap orang pengen senang. Kira-kira anak-anak belajar di kelas pengen senang nggak? Pengen. Itu artinya kita harus menciptakan kegiatan pembelajaran. Itu yang membuat mereka senang. Tujuan pembelajaran tercapai, anak-anak senang. Ya apa caranya Pak? Bapak Ibu pasti lebih tahu dari saya. Kalau belum tahu, sama-sama kita cari tahu nanti. Terakhir, anak-anak kita itu butuh kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang itu bisa dalam bentuk perhatian,
Kadang anak-anak kita bandel karena dia nyari perhatian, karena mungkin di keluarga sudah ada masalah, di sekolah juga masalah. Dia kadang nyari perhatian karena butuh kasih sayang. Di rumah mungkin dia nggak dapat kasih sayang itu, berharap dapat dari sekolah, yang sekolah diseneni. Mereka butuhkan kasih sayang. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi anak-anak kita di kelas. Contoh seneng-seneng itu tadi, anak-anak kita itu kalau diajak belajar tapi ada senang-senangnya, semangat Bapak Ibu. Tapi nak sampai kon delok materi tugas, kita aja stres gitu. Apalagi anak-anak dengan 17 mata pelajaran semua ngasih tugas gitu. Next, materi yang kelima terkait posisi kontrol. Posisi kontrolnya ada apa saja? Silakan Bu Susi dilanjutkan. Ada 5 posisi kontrol: menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ini 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik itu harusnya ada di posisi kontrol yang mana? Atau kita harus bagaimana? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita pada posisi kontrol penghukum. Penghukum itu indikatornya tadi anak tersakiti, gurunya itu ya mungkin nunjuk-nunjuk atau menyakiti anak atau menghardik seperti menyentak rodo ya apa gitu. Dan yang biasanya dikatakan oleh guru, kalau kamu tidak melakukannya awas yo. Itu teori kontrol penghukum. Kita nono menenak sampai telat. Penghukum. Delok tak kamploki siji-siji. Misalnya seperti itu. Ini dia berarti pada posisi kontrol penghukum. Hasilnya apa? Anak cenderung memberontak nih kalau diperlakukan seperti itu. Kalau dia punya keberanian yang lebih, dulu pernah sampai hampir jatuhan sampai guru ini. Dulu karena dihukum. Kaitan dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Yang dikatakan murid apa? Biarin lah, nanti juga ngomong-ngomong aneh. Makanya anak kita kalau dihukum itu berulang mungkin karena itu. Besok melakukan lagi, besok melakukan lah. Diseneni ngono wingi nak wis. Kebal itu. Kalau dulu teman-teman ngomongnya itu disiram gak teles, diobok gak kobok. Mungkin selama ini kita yang salah Bapak Ibu. Nanti kita introspeksi ya. Dampak pada murid apa? Mengulangi kesalahan. Posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah ini anak diposisikan sebagai orang yang kesakitan gitu. Dengan kesalahannya dia dijelek nona anak yang tambah salah. Guru yang dilakukan apa? Berceramah atau mengatakan seharusnya tidak seperti itu. Ibu nak malu sama kepala sekolah gini kamu seperti itu misalnya. Ibu harus ngomong apa kalau kamu terlambat lagi? Karena kan merasa semakin bersalah gitu. Terus guru yang dikatakan apa? Kamu seharusnya sudah tahu ibu capek, ibu stres, kok tiap hari kamu aja yang telat. Ini mendorong anak untuk jadi bersalah. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas karena gurunya jaga paling benar gitu ya. Dan murid yang dikatakan apa? Maafkan saya Bu. Terus dampak bagi murid merasa rendah diri, merasa kecil hati karena sudah melakukan kesalahan mungkin yang besar, berdampak ke orang lain jadi ikut disalahkan. Oke, posisi kontrol berikutnya teman. Nah ini kadang kita memposisikan ke anak itu seperti konjone. Kadang memposisikan seperti teman.
Ya apa yang dilakukan guru? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya misalnya. Ayolah, lakukan demi ibu, sesuk ojo terlambat. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu misalnya. Oh gak tak emani loh ya nak ujian. Tak lulus gak? Tak lulus loh ya. Tapi biasanya teman ini nada bicaranya sama muridnya seperti temannya sendiri. Hasilnya apa? Anak akan tergantungan pada guru. Akan tergantung. Wah, aku nak gak sama ibu ini aku sopo sing wangi. Nilai pun elek, gak lulus aku. Dampaknya ke anak ketergantungan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena tergantung itu tadi. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Anaknya apa dampaknya? Lemah, tidak mandiri dan tergantung. Ternyata posisi kontrol sebagai teman itu juga tidak baik juga. Dampak negatifnya anak jadi tergantung. Kita sebagai guru harus gimana Pak? Teman gak boleh, menghukum gak boleh, membuat anak merasa bersalah juga gak boleh. Oke, lanjut. Pemantau ini terkait posisi kontrol kita dalam memberikan konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensinya gitu ya. Pemantau ini lebih pada kamu melakukan kesalahan A yang hukumannya, konsekuensinya B misalnya. Jadi dia harus ada aturan tata tertib untuk mengontrol anak-anaknya gitu. Apa peraturannya? Misalnya sepatu pakai warna putih, tahu nggak aturannya apa? Misalnya, itu berarti dia mengkaitkan aturan dengan pelanggarannya. Hasilnya apa? Anak akan menyelesaikan diri bila diawasi. Nak diawasi, nak gak diawasi, sudah siap-siap anak-anak. Besok pakai sepatu putih, Bu Brili nggak masuk. Dampak pada murid apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kok hadiah juga ikut-ikutan nih? Bapak Ibu sadar nggak kalau selama ini misalnya ada yang tanya dikasih hadiah? Kalau nggak dikasih hadiah, anak tanya nomor. Akhirnya enggak kan? Kalau dikasih hadiah saja, itu dampak untuk pribadi anak bagus tidak? Tidak bagus Bapak Ibu. Hadiah itu sebenarnya sama dengan hukuman secara psikologis yang diterima oleh anak. Kalau nggak ada hadiah, masanya dia nggak jalan. Masa untuk berbuat baik harus ada hadiah? Enggak. Posisi kontrol yang paling baik untuk guru apa? Yang terakhir yaitu sebagai manajer Bapak Ibu. Seperti apa sebagai manajer itu? Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengajukan pertanyaan. Ketika anak melakukan kesalahan, ditanya dalam bentuk pertanyaan, nanti kita bahas lebih lanjut. Yang dikatakan guru apa? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau terkait dengan disiplin ya, kamu meyakini nggak kedisiplinan itu nilai-nilai yang harus kamu junjung tinggi? Kejujuran itu nilai-nilai yang harus kamu junjung tinggi. Termasuk agamamu juga menjunjung tinggi nilai kejujuran. Terkait dengan manajer itu kita munculkan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu untuk menyadarkan anak bahwa apa yang dilakukan itu tidak seharusnya. Hasilnya apa? Menguatkan pribadi peserta didik, tahu apa yang harus dia lakukan terkait dengan kedisiplinan, kejujuran dan macam-macam. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Akhirnya anak sadar, oh harusnya saya seperti ini. Terus berikutnya, apa yang dikatakan murid? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ya apa ya, ini aja aku gak telat. Karena kita sudah tanya tadi kenapa terlambat. Kamu bisa memperbaiki gimana biar besok gak terlambat? Bangun lebih pagi. Gimana caranya biar bangun lebih pagi? Mungkin di rumah orang tua gak ada gitu ya, alarm. Atau mungkin dibangun
kan ibu gurunya jam 4:30 ditelepon. Akhirnya akan mencari solusi gimana caranya biar bisa bangun pagi. Bukan malah dia marah, mending telat mana. Tapi dia cari solusi gimana besok biar tidak datang ter. Itu tugas kita sebagai guru agar mendorong anak-anak kita berpikir positif. Dampak pada murid apa? Mereka bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri Bapak Ibu. Dengan pertanyaan-pertanyaan positif tadi, anak itu akan mulai belajar. Memang anak itu tidak bisa langsung jelek, dikasih tahu langsung selesai, tidak Bapak Ibu. Butuh proses. Apalagi anak-anak kita SMK itu sudah pada tahap wirama kalau menurut Ki Hajar Dewantoro gitu. Itu udah pada tahap dari SD, SMP, TK itu sudah dijejeli dengan perilaku-perilaku yang tertanam dalam dirinya. Ketika sudah masuk SMK, kita wis nerima arek sing wis kaya ngono, ngoten nggih. Sing wis bandel, disiplinnya mungkin kurang. Kita memperbaiki itu juga tidak mudah. Butuh waktu. Jadi untuk Bapak Ibu jangan mudah menyerah. Kita terapkan posisi kontrol sebagai manajer. Lanjut ke sisi yang keenam, segitiga restitusi. Apakah itu segitiga restitusi? Next. Segitiga restitusi ini yang pertama adalah yang bawah nih, menstabilkan identitas anak. Terus kedua, menanyakan kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinannya. Menstabilkan anak itu ketika kita ketemu sama segitiga restitusi itu sebenarnya teknik kita untuk menangani anak-anak yang bermasalah gitu. Menangani anak-anak yang bermasalah. Anak-anak kita itu ditangani dengan seperti apa? Yang pertama, stabilkan dulu identitasnya. Dengan misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Masuk tahap berikutnya, validasi tindakan yang salah. Kita tanya, menurutmu kamu terlambat ini sesuai nggak dengan keyakinanmu? Kita sadarkan dia kalau itu seharusnya tidak sesuai, nggak tahu. Terakhir, tindakan yang terakhir menanyakan keyakinan sesuai nggak dengan keyakinanmu tadi. Langsung saja, next. Nah sebelum itu ada video yang perlu Bapak Ibu saksikan. Ini tentang penanganan segitiga restitusi. Bersama. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu.
Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Apakah di lapangan bisa seperti itu dan semudah itu? Saya rasa kan ada yang semudah itu, ada yang tingkatannya jauh lebih sulit dari itu. Tapi kita sebagai pendidik harus gak boleh nyerah Bapak Ibu. Dengan kondisi anak-anak kita yang mungkin ada masalah, untuk bisa menerapkan segitiga restitusi ini untuk membangun kesadaran dari dalam dirinya. Kalau kita lihat dari video tadi, terlihat bahwa dalam proses itu anak dituntut akhirnya menemukan dari dirinya sendiri harusnya seperti apa, terkait dengan apa yang dia yakini, dan solusinya juga berangkat dari dirinya sendiri. Kalau besok berulang, kita lakukan lagi, dan seterusnya. Harapannya dari tahap-tahap tersebut akan lahir kesadaran diri dari peserta didik kita agar menjadi lebih baik. Mungkin prosesnya ada yang cepat, ada yang lama, mungkin butuh waktu lebih lama lagi. Tinggal kitanya saja yang harus bersabar. Ini terkait gambaran dari segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya diajukan pertanyaan, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Itu penting, kita bisa memperbaiki masalah ini. Ya. Saya tidak menanyakan kesalahannya itu apa, tapi fokus untuk memperbaiki masalah ini dan seterusnya. Sisi yang kedua, next, validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya apa? Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan. Anak-anak kita pasti punya alasan, ya. Bisa sambil kita gali lagi motivasi dia melakukan itu apa? Apa karena kurang kasih sayang? Apa karena berusaha untuk mencari perhatian? Apa karena dia pengen berkuasa gitu? Atau karena yang lain? Itu yang harus kita gali. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku yang baru yang lebih efektif. Sisi yang ketiga, Bu Susi, next. Terakhir, menanyakan keyakinannya. Kalau di kelas itu bisa membuat keyakinan kelas itu ya. Kalau kita nggak punya, kita bisa berangkat dari nilai-nilai luhur yang ada di agama kita misalnya, atau nilai-nilai universal tentang kejujuran, kedisiplinan, gotong royong dan macam-macam. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau nilai yang kamu yakini terkait hal tersebut. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dikaitkan dengan kesalahannya tadi. Next. Sebelum kita lanjut ke implementasinya, mungkin ada yang perlu di-sharing dari teman-teman yang ingin diceritakan terkait dengan penerapan segitiga restitusi yang mungkin selama ini istilahnya bukan itu bagi Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau sharing? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya. Begini ya, terkait mengenai masalah segitiga restitusi tadi yang sudah dibahas, sebenarnya dalam agama kita itu sudah ada kayak semacam didikan untuk kita semua untuk melakukan apa yang dinamakan restitusi tadi. Contohnya misalnya di Al-Quran itu sudah tercatat kalimat yang berkali-kali diucapkan atau dilontarkan oleh Allah, seperti di surat Ar-Rahman, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu berkali-kali untuk mengingatkan, karena sifat manusia itu ketika diingatkan memang sering lupa, perlu diingatkan lagi dan perlu diingatkan lagi, seperti itu. Bukan hanya di Al-Quran surat Ar-Rahman saja, tapi di surat Al-Mursalat itu juga sama. Ada beberapa ayat yang sering kali kita diulang-ulang. Itu sebagai cerminan bagi kita sebagai pendidik untuk tidak bosan-bosannya mengingatkan peserta didik kita menjadi lebih baik, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi intinya kita nggak boleh nyerah gitu. Kondisi anak kita seperti apapun nggak boleh nyerah gitu. Mungkin 1-2 yang bandel itu harus ya kita tuntun terus agar mereka bisa menemukan jati dirinya dengan nilai-nilai yang kita ambil kalau dalam ajaran agama Islam gitu. Itu Bapak Ibu. Yang lain mau menambahkan silakan. Cukup ya. Langsung saja ke penerapannya di kelas. Ini kebetulan saya coba terapkan beberapa minggu ini, masih beberapa minggu. Itu di kelas 12 OTKP 1. Coba saya terapkan di sana tentang coba saya bangun budaya positif di kelas itu. Tidak mudah Bapak Ibu. Apakah berhasil sampai hari ini? Belum. Coba saya bangun budaya positif di kelas itu mulai dari nyusun keyakinan kelas. Karena berangkat dari situ, paling tidak anak-anak kita ajak untuk sadar nilai-nilai yang harus dimiliki oleh mereka. Apa saja yang saya lakukan kemarin? Next. Tujuannya ini Bapak Ibu agar anak-anak bisa menanamkan budaya positif dengan keyakinan kelas sesuai profil belajar Pancasila. Fokusnya di profil belajar Pancasila. Kenapa kok saya cukup profil belajar Pancasila? Karena yang pertama sudah ada bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, lengkap gitu. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas sesuai profil belajar Pancasila. Ketiga, menerapkan budaya positif di kelas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sana. Next, Bu Susi. Saya pertama itu minta izin ke Ibu Kepala Sekolah terkait dengan proyek ini, karena saya akan di 12 PTKP 1. Alhamdulillah dapat respon positif. Yang kedua, langkah berikutnya juga saya sosialisasikan ke next khusus ke teman-teman guru yang ada di Gedung Barat. Paling enggak teman-teman guru tahu apa yang saya lakukan di 12 OTKP 1. Syukur-syukur kalau semua ikut terlibat membantu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut. Ketiga, langkah awal saya di kelas, pertama sosialisasi dulu, karena anak juga nggak tahu keyakinan kelas itu apa, keyakinan itu apa, isinya seperti apa, juga tidak tahu. Next, nah ini anak-anak boleh saya ajak untuk menulis keyakinannya. Jadi satu kelas saya bagi catatan kecil-kecil gitu, saya minta untuk menulis sesuai dirimu sendiri, cukup satu-satu saja. Next, setelah itu ditempel di papan. Nanti jelas anak-anak waktu itu. Setelah ditempel di papan, terus saya kelompokkan. Next, yang mengelompokkan juga anak-anak sendiri. Jadi mereka sudah membawa nilai-nilai tadi itu banyak sekali, ditempel, dikelompokkan. Nilainya ini pembahasannya tentang apa. Setelah dikelompokkan, dicatat 1, 2, 3, 4, akhirnya ketemu ini Bapak Ibu. Jujur, kerjasama, tolong menolong, peduli, menghargai, toleransi, dan disiplin. Ini muncul dari anak-anak sendiri, dari tulisan-tulisan mereka sendiri. Jadi bukan dari saya. Saya hanya membantu untuk menyimpulkan, oh ini tentang kedisiplinan. Karena anak-anak itu ternyata nggak hanya dia sendiri yang pengen datang ke tempat waktu.
Beberapa anak juga pengen gurunya itu datang tepat. Saya sering terlambat masuk kelas masalahnya. Next. Nah ini terakhir anak-anak saya ajak foto bareng, karena itu hasil kerjanya anak-anak juga jadi semangat. Next. Besoknya anak-anak saya minta untuk menampilkan keyakinan kelasnya itu dalam bentuk tampilan yang bagus, terus ditempel di kelas. Tujuannya untuk apa? Anak-anak setiap hari bisa melihat keyakinan kelasku itu ini loh. Keyakinan yang harus aku jaga itu ini. Kalau ada temannya yang tidak sesuai keyakinan, tinggal ingatkan itu keyakinan kelas saya. Karena kan belum tertanam dalam diri anak-anak, banyak sekali nilai-nilai di dalamnya. Akhirnya dicetak di poster ukuran nano, sudah ditempel di 12 OTKP 1. Kalau dengan masuk ke sana akan ketemu dengan nilai-nilai yang lahir dari mereka sendiri. Poster ini yang buat juga mereka sendiri, dibantu oleh Dini, kalau nggak salah Dini sama Bima, karena dia pengurus kelasnya. Next. Nah ini posternya Bapak Ibu. Saya sudah nyangka kalau anak-anak akhirnya melahirkan nilai-nilai keyakinan kelas mereka sendiri. Jujur, selalu bersikap jujur. Itu kata-katanya Rere Dewi Bapak Ibu. Kata-kata anak-anak sendiri. Saya hanya membimbing gitu aja. Disiplin, berdisiplin waktu, kerjasama, kebersamaan, tolong-menolong. Anak-anak sendiri Bapak Ibu yang melihat suasana di kelasnya itu mungkin belum ideal, berusaha untuk ditampilkan di dalam keyakinan kelasnya. Next. Untuk mematangkan itu juga saya lakukan pendalaman Bapak Ibu, agar betul-betul tertanam di dalam diri anak. Nah ini yang pertama saya coba pendalamannya. Saya bagi kelompok, saya ajak untuk membuat kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah ini anak-anak kerja kelompok. Next. Nah ini hasilnya. Next coba sini. Nah ini Bapak Ibu hasilnya. Itu buatan mereka sendiri, lahir dari dalam dirinya sendiri. Contoh jujur. Jujur itu apa? Kan masih abstrak ya. Jujur itu apa? Akhirnya mereka menemukan, oh jujur itu berkata apa adanya. Akhirnya dia menemukan nilai-nilai yang harus tertanam di dalam dirinya. Tidak suka basa-basi, berprasangka baik kepada orang lain, nada bicara tenang, menepati janji, selalu menjaga amanah, tampak tidak seperti membolak-balikkan fakta. Nah, jadi nggak bolehnya itu seperti itu. Suka bertele-tele, suka menyalahkan orang lain. Ketika ini muncul dari diri mereka sendiri untuk mulai mencatat dan menemukan, paling tidak kita sudah berupaya untuk menyadarkan dari dalam mereka kalau itu nilai-nilai yang harus mereka junjung tinggi, yang mungkin selama ini sudah diabaikan ya, misalnya, atau mungkin yang selama ini sudah jarang diingatkan tentang disiplin, kerjasama. Nah ini kerjasama ada juga, saling gotong royong, saling memberi feedback, berinisiatif, saling membantu, saling berpartisipasi. Ini lahir karena mereka kelompokan, kadang temennya hanya, Pak itu kalau kelompokan cuma gak pernah mau ikut Pak. Berangkat dari situ akhirnya muncul kita itu ternyata kalau kelompokan harus seperti ini gitu. Next. Nah ini nilai yang berikutnya, toleransi, tolong menolong. Tolong menolong ini seringkali kan disalahkan dengan anak-anak nyontohi koncone. Tolong menolong Pak. Kita yang harus mengingatkan kembali. Tolong menolong sesuai dengan aturan atau keyakinan kita. Membantu ngajari kan bisa gitu, kalau bukan pas ulangan. Next. Ini nilai-nilainya. Nah ini penguatan berikutnya. Ini saya ajak anak-anak untuk kegiatan tugas saya dan tugas kamu.
saya dan murid. Mereka mendefinisikan sendiri guru itu harusnya seperti apa, murid itu harusnya seperti apa. Dari situ muncul harapan mereka kepada guru sebenarnya. Pengennya guru yang seperti apa sih? Nah itu yang guru tugasnya yang ketiga itu, guru memberikan contoh keyakinan kelas. Nah ini kan pukulan telak untuk kita. Apakah semua guru kita itu sudah perilakunya sesuai dengan nilai-nilai universal? Itu pertanyaan untuk kita semua. Tidak hanya di ruangan ini, tapi di sekolah kita. Karena anak-anak juga melihatnya ternyata seperti itu. Memberikan contoh keyakinan kelas itu bukan kata-kata saya Bapak Ibu. Itu kata-katanya arah-arah. Loh Pak, ini yo ojo, aku tok Pak, guru ini yo iya, gitu bahasanya. Artinya apa? Mereka itu butuh tuntunan. Datang tepat waktu loh, sampai anak-anak itu nulis datang tepat waktu. Ini banyak guru yang sering nggak datang tepat waktu. Kalau di 12 TKP 1 Ferry nggak akan ngomong seperti itu. Tapi anak-anak yang terbiasa sudah positif itu dipertanyakan Bapak Ibu. Memberikan nilai tidak pilih kasih loh. Kita kan masih guru pilih kasih. Anaknya cantik dikasih nilai 10 aspara kalau indikatornya itu. Mungkin ya, karena itu perspektif dari anak-anak. Termasuk evaluasi bagi kita. Terus mau motivasi anak. Anaknya juga menulis tugas murid apa sih? Menghargai guru, menerapkan keyakinan kelas, kerjakan tugas, datang tepat waktu, menggunakan pakaian sesuai hari, mengerjakan tugas dari semua guru. Nah ini menarik ini. Mengerjakan tugas dari semua guru. Sepertinya anak-anak kita itu nggak semua guru soalnya dikerjakan. Ya, sepertinya menjaga nama baik sekolah. Ini dari anak-anak Bapak Ibu. Kalimat-kalimat yang mereka susun sendiri. Tinggal kita sehari-hari tinggal menuntun saja, mengingatkan kembali kalau tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Next. Nah, salah satu tokohnya di kelas itu Ferry yang coba saya terapkan segitiga institusi. Apakah berhasil? Belum Bapak Ibu. Tapi hari ini saya tadi pagi masuk di kelas 12 OTKP 1 itu terharu Bapak Ibu. 36 peserta didik datang semua. Itu rekor loh. Kalau saya ngajar di kelas itu nggak pernah. Saya cek kelas sebelahnya saya hitung, ternyata cuma 28. Baru hari ini saya tuh nyesel lagi untuk nggak ngajar di kelas itu. Harusnya itu momen yang sangat spesial gitu. Karena saya harus datang ke sini, saya lanjutkan ke sini. Apakah penerapan segitiga institusi itu semudah di video tadi dan anak-anak langsung berubah? Tidak Bapak Ibu. Butuh waktu, butuh lingkungan kita secara keseluruhan itu yang betul-betul mendukung itu. Pak, kalau gimana kalau cuma saya sendiri? Gak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin butuh waktu lebih lama. Idealnya semua saat sekolah gurunya mendukung budaya positif, semua positif gitu gitu. Tapi faktanya sekarang kan tidak seperti itu. Gitu. Itu artinya tantangan kita lebih besar. Tapi kita tidak boleh menyerah. Tetap kita harus dampingi anak-anak ini Bapak Ibu. Kita tuntun anak-anak sampai dia menyadari dari dalam dirinya. Kalau di sekolah tetap gak sadar sampai lulus, paling gak suatu saat ketika dia sudah lulus sekolah, ingat nilai-nilai yang pernah kita tanamkan dulu, akhirnya dia bisa menjadi lebih baik. Kadang kita untuk berubah itu butuh ini ya, kadang itu butuh trigger. Ketika triggernya itu gak didapatkan di sekolah, mungkin nanti ketika lulus dia akan ingat semua hal-hal baik yang pernah dia terima. Harusnya seperti apa? Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, anak-anak kita tidak berubah di sekolah, insya Allah di luar nanti akan berubah. Kita tetap berupaya agar anak-anak kita dapat pelayanan terbaik.
positif dari kita. Yang diingat anak-anak ketika sudah lulus itu, kita itu sebagai contoh yang baik. Ketika ada masalah diselesaikan dengan yang baik, bisa menjadi tuntunan untuk mereka ketika nanti sudah sadar dari dalam dirinya. Ini penerapan saya di kelas 12 OTKP 1. Silahkan memberikan tanggapannya kira-kira, atau mungkin yang sudah sempat masuk di sana merasakan ada perubahan atau enggak gitu. Monggo. 12 OTKP 1. Silakan. Tentang penerapan segitiga restitusi dan penerapan keyakinan kelas. Monggo Bapak. Atau pengalamannya terkait dengan penanganan anak-anak. Silakan Pak Aan, monggo. Karena di Barat ini yang paling sering menangani anak-anak. Terima kasih Pak Awan atas kesempatannya untuk saya mau berbicara. Jadi dalam hal ini penerapan segitiga restitusi saya rasa masih prosesnya. Saya kemarin di jam terakhir ini akhirnya saya cerita ini. Jadi penerapan segitiga restitusi yang jenengan terapkan dalam setting kelas yang sudah dilakukan beberapa hari. Ya, kebetulan saya juga menyekseni jenengan pada saat melakukan itu. Nah, yang saya rasakan di kelas 12 OTKP 1 memang ada sedikit perubahan, khususnya satu orang itu yang ada di gambar Ferry. Memang yang awalnya keluar itu sekarang sudah ada niatan untuk belajar, terus belajar begitu. Ya, gitu aja sih. Terima kasih. Jadi yang lain? Monggo Bu Budi. Saya mau menambahkan kalau dari Pak An mungkin keseringan di kelas 12, karena mungkin Pak An juga kembali ke timur, ke barat, kalau saya hanya ke barat, tapi hanya mengurus kelas 10-11. Tapi kadang anak-anak kelas 12 kalau nggak ada Pak An juga mengurusnya ke saya, mengeluhnya juga ke saya. Dan kebanyakan faktanya anak-anak itu mengeluhkan soal guru itu ke saya. Gitu. Mungkin karena anak-anak sudah memahami mana guru yang bisa dipercayai, mana yang tidak bisa dipercayai. Anak-anak sudah berpikir seperti itu dari kelas 10. Jadi saya juga menerapkan kalau guru-guru mungkin juga mengeluhkan capek dan lain-lain seperti itu. Tapi insya Allah kalau sudah diterapkan seperti ini mungkin Pak Awad masih ada di kelas 12 ya. Nah ini masih TKP 1 saja. Iya. Mungkin kalau diterapkan juga di kelas 10-11, mungkin kalau saya yang menerapkan ke anak-anak, insya Allah ada perubahan juga di kakak kelasnya. Karena anak-anak kebanyakan yang awalnya seperti MPLS itu anak-anak masih polos-polosnya, lugu-lugunya. Sekarang karena terpengaruh terlambat dari kakak-kakaknya juga, itu mengikuti. Nah, saya itu berharap kakak-kakaknya dulu ini diperbaiki, baru anak-anak ini nanti adik-adiknya juga mengikuti dari kakak-kakaknya. Karena kebanyakan dari anak-anaknya ini kalau dari ucapan guru-gurunya itu tidak terpengaruh dan hanya timbul takut itu aja dari pikiran mereka. Tapi ada keluh kesah dalam hatinya lalu datang ke saya. Saya menyuruh untuk anak-anak setidaknya cerita ke guru-guru lainnya, jangan hanya ke Bu Prilly, agar mereka juga tahu sifat guru-guru itu nggak hanya seperti itu, nggak hanya di kelas, tapi ada sisi baiknya seperti itu. Dan mungkin saya minta tolong untuk guru-guru juga yang baru-baru mendekat ke teman-teman, mendekat ke anak-anak, jadilah mereka itu anak-anaknya jenengan sama menjadi teman seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi benar kata Pak An sama Bu Prilly. Tadi kita harus menerapkan dan memotivasi anak itu juga perlu Bapak. Jadi menambahkan semangat, menambahkan sumber daya agar semangat anak itu semakin itu melonjak. Jadi jangan istilah jangan sampai dua, kita harus menumbuhkan gitu. Jadi tidak hanya kelas 12, 10, 11 juga. Itu kan juga tergantung dari kembali ke guru-guru masing-masing. Tapi pola kita itu juga terkadang kesadaran diri dari antara ingat dan lupa itu juga itu kita itu juga saling mengingatkan. Tapi yang jelas kita pada saat mengajar kita juga perlu menumbuhkan rasa percaya biar anak itu tidak bosan dan bisa semangat terus untuk belajar.
rahmat. Memang kondisi anak kita seperti itu, nih. Guru-guru kita juga tidak semua positif. Itu artinya langkah kita untuk menuntun anak-anak ini harus lebih ekstra. Kita nggak boleh nyerah, Bapak Ibu. Setiap anak punya karakteristik masing-masing, punya keunikan tersendiri dari setiap anak kita. Kita arahkan, kita bimbing anak-anak kita beri motivasi agar anak-anak kita dapat mencapai cita-citanya. Nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila juga tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Itu tugas kita semua, Bapak Ibu. Kata kuncinya dilakukan dan tidak boleh menyerah. Ngaten nggih. Semoga ada lagi Bapak Ibu sebelum kegiatan ini saya akhiri. Semoga ke depan tidak hanya di kelas 12 OTKP 1, walaupun mungkin secara formal Bapak Ibu tidak melaksanakan di kelas, membuat keyakinan kelas dan lain-lain, tapi saya harap Bapak Ibu yang ada di sini bisa menerapkan nilai-nilai baik yang kita pelajari hari ini. Harus segera kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, kita nanti lupa, Bapak Ibu. Ngerti ya? Harus kita implementasikan agar kita bisa menjadi tuntunan untuk anak-anak kita, menjadi contoh orang-orang yang sudah menerapkan profil pelajar Pancasila terlebih dahulu. Jadi kita sebagai guru itu ya untuk berat, Bapak Ibu, karena kita harus betul-betul menjaga setiap perilaku tindakan kita. Kita ada jeleknya, anak itu yang dieling itu elek, api wake itu gak dieling, elek siji langsung dieling sak selawase, Bapak Ibu. Jadi kita harus betul-betul menjaga perilaku kita agar bisa menjadi contoh ideal sebagai manusia. Ibadahnya, perilakunya di sekolah, itu yang akan nantinya dilihat oleh anak-anak kita. Selain juga dengan treatment kita agar anak-anak mungkin yang bermasalah bisa segera menyadari nilai-nilai yang seharusnya mereka yakini. Ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Cukup nih. Saya rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berdampak positif untuk kita, untuk anak-anak kita yang ada di kelas, agar mereka bisa menapaki dunia lebih baik lagi. Ngerti? Mari sejenak kita tundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi guru-guru hebat, guru-guru berkualitas, guru-guru positif yang mampu mengantarkan anak-anak didiknya menjadi anak-anak yang hebat. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.